Assalamualaikum sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, ini keadaan ekonomi kita kayaknya kurang baik nih sementara ini ya. Kita mohon arahan lah Ustadz ya. Jadi laporan ekonomi perkembangan NAS memang kelihatannya bagus, tapi kita secara realnya tuh susah loh Ustadz gitu. Jadi ridho, ikhlas pada Allah, tawakalnya itu kita seolah-olah lagi diuji Ustadz. Gimana tuh? Ya, sebetulnya ada dua hal ya. Dari segi pertumbuhan ekonomi kan memang mengalami penurunan dari 5,61% ke 5,29%. Iya. Yang kedua, terutama ini dirasakan oleh golongan menengah perkotaan, yaitu orang-orang yang harus terus bekerja, menggunakan sepeda motor, menggunakan transportasi, sehingga harus bayar bensin. Ini golongan menengah perkotaan yang paling merasakan lah keadaan saat ini. Oleh karena itu, bagi kita, dalam kaidah usul fikih disebutkan, ketika keadaan lagi sempit, hukum meluas. Ketika keadaan lagi luas, hukum menyempit. Nah, ini. Dalam keadaan kita saat ini mengalami, terutama yang menengah, bawah perkotaan, mengalami kesulitan-kesulitan, terutama ketika kita mau pulang, kalau kita berhenti lagi, mesti nyambung lagi, dan sebagainya. Ini keadaan sempit buat kita. Kalau biasanya kita bisa berhenti dulu, sholat maghrib, jalan lagi, dan sebagainya. Tapi keadaan sekarang, kalau kita berhenti dulu sholat maghrib, nanti kita harus lanjut lagi dengan akibat ada tambahan biaya dan sebagainya. Nah, dalam keadaan yang sempit kayak gini, maka hukum mempunyai fleksibilitasnya, memberikan kita banyak rukhsah. Nah, ini memberikan kita banyak kemudahan. Inilah sebetulnya yang harus kita jalani. Kita mau ngapain sekarang ini, kecuali kita selalu yakin dan berharap bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, ini. Sama kita kalau kayak jalan di terowongan yang gelap. Kalau kita berhenti di terowongan yang gelap itu, berputus asa, lalu nyalain ini, nyalain itu, maka kita akan terus berada di terowongan yang gelap itu. Nggak kemana-mana, karena sibuk aja nyalain kiri, kanan, atas, bawah. Tapi kalau kita terus aja berjalan, di ujung terowongan itu pasti ada secercah cahaya. Ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Udah, hidup ini ada yang ngatur, Allah. Bahwa sekarang lagi susah, iya. Yang kita lakukan adalah selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini. Kalau kita yakin pertolongan Allah sangat dekat, maka kita akan terus jalani seberapapun sulitnya hidup saat ini. Kayak orang gali sumur. Kalau belum keluar airnya, terus aja gali. Karena bisa jadi airnya tuh udah tinggal 2 meter lagi tuh. Kalau kita berhenti, maka semua upaya kita sampai kedalaman itu sia-sia. Karena airnya belum ketemu, padahal airnya tinggal 2 meter lagi di bawah. Nah, ini. Terus aja lakukan, terus aja percaya, terus yakin bahwa hidup ini ada yang ngatur namanya Allah. Terus aja yakin bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hidup kita sebagai hamba-hambanya. Gitu, Fit. Masya Allah, betul Ustadz. Nah, kini kita akan di bawah tekanan dan saya harus akui bahwa kita mulai banyak berhutang Ustadz. Kanan kiri pada teman, sahabat, handai tolan, saudara. Banyak orang yang mengalami hal ini dan itu kan sungguh malu ya rasanya Ustadz. Itu salah satu cara Allah menguji iman kita. Apakah kita malu sama orang-orang yang memang dikirim Allah untuk menolong kita, atau kita malu kepada Allah dengan mencoba mencari rezeki dengan cara-cara yang haram? Bukankah itu jauh lebih malu melakukan hal-hal, mendapatkan sesuatu rezeki dengan cara yang haram? Bukankah itu jauh lebih malu fid dunya wal akhirah, kepada manusia dan kepada Allah? Kalau ketahuan, benar gak? Malu meminta pertolongan kepada orang lain, iya malu. Tapi malunya nggak seberapa, karena kita nggak pernah tahu pada tangan mana Allah menyampaikan rezekinya pada diri kita. Waktu kita dulu nyari calon istri, benar gak? Kita juga nggak tahu siapa yang bakal nerima lamaran kita, benar gak?
Coba aja, coba aja, coba aja. Begitu juga dengan seorang pengemis di tengah jalan. Dia juga nggak tahu siapa yang bakal ngasih dia. Pak Ogah di tikungan-tikungan yang bantuin kita belok itu, bener ya? Dia nggak tahu, kadang ada orang yang ngasih, kadang ada orang yang nggak ngasih, bener ya? Tapi terus aja lakukan ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan, malah nggak dapat sama sekali, bener nggak? Jadi teman-teman sekalian, hidup memang memerlukan pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat itu adalah iman kita kepada Allah. Allah telah menjanjikan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi, dan tidak akan meninggal dunia seorang anak cucu Adam sebelum habis seluruh jatah rezekinya. Apalagi pada keadaan saat ini. Sering sekali dalam keadaan saat ini ketika kita merasa tertekan, maka muncul bisikan-bisikan setan untuk melakukan sesuatu yang malah tidak diridhoi Allah. Belum dapat juga, belum tentu juga bisa dapat, benar nggak? Cara-cara yang haram itu dan tidak diridhoi Allah. Mendingan terus aja kita upayakan mencari yang halal di mata Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dicukupkan oleh Allah dengan apa-apa yang halal itu. Bismillah, yakin terus. Ustadz, di bawah tekanan itu kadang-kadang kita ada panggilan-panggilan nakal nih Ustadz untuk menjadikan rezeki yang tidak halal. Kita lapor sama Allah, wahai Allah, Engkau maha tahu bahwa apa yang di depanku ini adalah sesuatu yang Engkau haramkan dari diriku untuk mengambilnya. Wahai Allah, aku juga tahu bahwa Engkau telah menyediakan hal yang sama, rezeki yang sama seperti yang haram ini, tapi dari jalan yang halal. Oleh karena itu, kuatkan diriku Allah untuk menghindari yang haram dan merasa cukup dengan yang halal saja. Ini, bismillah, kita coba sama-sama. Allah, pokoknya dah. Nggak selamanya kita musim hujan. Nggak selamanya juga nggak musim kemarau, benar nggak? Dunia muter, kadang di atas, kadang di bawah. Sekarang lagi ada di bawah, terutama untuk yang menengah perkotaan. Udah, bismillah, lakuin terus. Kita juga yakin, kita berharap dan berdoa. Mudah-mudahan Allah juga memberikan petunjuk dan kekuatan kepada para pemimpin kita untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, membantu, mengayomi, menyayangi semua rakyat-rakyatnya. Bismillah, bismillah. Kita saling doa, kita saling usaha, kita saling menguatkan. Hanya dengan cara itulah kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Gitu, Fit. Masya Allah, semoga episode kali ini, tausiah kali ini membantu kita dalam meringankan hati dan bisa berpikir lebih jernih lagi. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.